Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabar anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya Ustaz doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah. Anak-anakku yang soleh-solehah, kita bertemu kembali di mata pelajaran tematik kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 3. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Dan aku yang soleh dan soleha, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perubahan energi. Dan di sini coba kalian perhatikan, ya, coba kalian perhatikan beberapa contoh perubahan energi berikut ini. Di sini ada perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas, kemudian juga perubahan energi dari energi kimia menjadi energi gerak, kemudian perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ada juga perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada juga perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ada juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ada juga nih perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Ada juga kemudian selanjutnya perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, ada juga perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Yang terakhir di sini ada juga perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, di sini kita akan membahas tentang perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Ya baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seperti yang telah kita ketahui bahwasanya air merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali manfaatnya. Coba bayangkan kalau seandainya di muka bumi ini tidak ada air. Masya Allah ya, kita tidak bisa mandi, tidak bisa mencuci pakaian, tidak bisa mencuci piring dan sebagainya. Nah, coba bayangkan kita sholat juga tidak bisa berwudu dan sebagainya. Kita juga mau buang air, mau buang hajat, tidak bisa karena tidak ada air. Nah, coba kan makanya, nah karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya, yaitu dengan cara jangan sampai kita memanfaatkan air yang tidak bermanfaat. Kita harus menggunakan air dengan sebijak mungkin. Nah, itulah salah satu mensyukuri nikmat Allah tentang karunia-Nya adanya air. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya perlu kalian ketahui juga bahwasanya air merupakan salah satu dari sumber energi. Aliran air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Nah, kira-kira bagaimanakah cara membangkitkan energi listrik itu? Nah, kalian akan dapat menjawabnya setelah mempelajari pelajaran kali ini. Lihat di sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, di sini ayo kita membaca. Silahkan teman-teman, ya bacalah teks kunjungan siswa kelas 3 ke Waduk Gajah Mungkur pada buku siswa yang ada di halaman 85. Jadi silahkan teman-teman ya baca dengan secara seksama, ya kata per kata, kalimat per kalimat, kemudian paragraf per paragraf, ya dari awal hingga akhir, yaitu tentang Waduk Gajah Mungkur. Nah, apabila kalian sudah selesai membaca, nah di sini yuk kita sama-sama berlatih. Nah, di sini ada kurang lebih 5 pertanyaan. Mari kita sama-sama jawab ya. Ya, ada 5 pertanyaan. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, yang pertama di sini pertanyaannya, sebutkan 2 hal yang kalian ketahui tentang Waduk Gajah Mungkur. Ya, bahwasanya Waduk Gajah Mungkur adalah waduk yang terletak di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, kemudian Waduk Gajah Mungkur dapat dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, kemudian selanjutnya bahwasanya Waduk Gajah Mungkur juga sebagai waduk PLTA. Nah, kira-kira apa sih PLTA itu? Ya, PLTA adalah
yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, itulah untuk jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ceritakan secara singkat cara menghasilkan energi listrik oleh air dalam waduk. Nah, di sini bahwasanya kita coba jawab ya secara singkat. Energi gerak aliran air memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Gerak generator listrik inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Ya, itulah cara menghasilkan energi listrik oleh air dalam waduk. Nah, itulah jawaban yang kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimanakah listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah penduduk? Nah, jawabannya adalah yaitu ya listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Ya, kemudian setelah itu dari gardu-gardu listrik itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Itulah cara PLTA dapat mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah penduduk termasuk rumah kalian ya. Nah, itu dari PLTA sampai ke rumah-rumah. Kemudian pertanyaan yang keempat, nah kira-kira apakah yang akan terjadi jika air dalam waduk kering? Nah, kira-kira apa ya? Yaitu bahwasanya apabila air dalam waduk kering, sawah-sawah akan kering dan persediaan listrik menjadi berkurang. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang kelima, sebutkan 3 masalah yang akan terjadi jika tidak ada listrik. Nah, misalkan yang pertama, ya sumber penerangan menjadi berkurang. Kemudian yang kedua, semua alat elektronik tidak bisa berfungsi, ya seperti kipas angin, kemudian ada misalnya AC, televisi dan sebagainya, karena tidak ada listrik. Kemudian yang ketiga itu komunikasi menjadi terganggu ya karena orangnya tidak ada sinyal seperti ya. Jadi komunikasi bisa terjadilah 3 masalah yang terjadi jika tidak ada listrik. Itulah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa jawaban dari pertanyaan berdasarkan teks yang telah kita sama-sama baca tadi tentang Waduk Gajah Mungkur. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Ya, di sini kita akan masih berlatih itu tentang mata pelajaran matematika. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada pertanyaan, ada contoh Ana bangun tidur pada pukul 5.00. Kemudian ia mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan itu dilakukan hingga pukul 5.30. Nah, kira-kira lama kegiatan itu adalah berapa menit ya? Nah, di sini kita akan coba sama-sama jawab. Nah, di sini kita akan jawab yaitu bahwasanya melakukan kegiatan sampai dengan pukul 5.30 berarti pukul 5.30 dikurangi dengan pukul 5.00. Maka jawabannya adalah kurang lebih yaitu 30 menit. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Kemudian contoh yang kedua, ayah berangkat ke kantor pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Ya, 18.00 itulah sama dengan pukul 6 sore ya. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, ya kita lihat dulu ya bahwasanya untuk 18.00 kita ambil 1 jam dan diubah menjadi 1 menit. Berarti 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, berarti 18 dikurangi 7.30 kita bahas di sini. Ya, pengurangan di atas dapat ditulis yaitu 17.60 dari mana? 17.60 dari tadi dari 18.00 kita ambil 1 jam menjadi satuan 1 menit ya, berarti 17.60 menit dikurangi 7.30 maka hasilnya adalah 10.30. Ya, berarti ya bahwasanya jadi ayah bekerja dan melakukan perjalanan selama 10 jam 30 menit. Beberapa atau 2 contoh soal beserta jawabannya, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Saya kurang paham, boleh kalian bertanya langsung kepada ustaz ataupun kepada orang tua kalian, kepada ayah dan bundanya ataupun kepada siapa saja yang anggap kalian bisa menjelaskan ketika kalian belum paham. Dan aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu saja
yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kekurangan atau khilafan atau ada kata-kata Ustaz yang kurang berkenan ataupun yang terkadang masih belum paham, ya boleh bertanya Ustaz ya. Ya, baiklah aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Yang mari kita sama-sama tutup pembelajar kali ini sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.